Nah pemirsa, saat ini Bang Kumis Berbagi ada di atas jembatan penghubung antara Desa Teluk dan Desa Labuan. Inilah salah satu kegiatan atau proyek yang dilaksanakan oleh yang disebut-sebut proyek Kotaku, Kota Tanpa Kumuh. Pemirsa, hari ini Selasa 2 November 2021, Bang Kumis ada di lokasi kantor direksi proyek Kotaku, Kota Tanpa Kumuh di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten untuk mencari informasi seputar kegiatan Kotaku. Dan untuk selengkapnya ikutin terus bersama obrolan santai Lead Manager proyek Kotaku dari Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Bang Kumis mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Neo TV, channel Bang Kumis Berbagi di edisi 2 November 2021. Dan saat ini Bang Kumis berada di salah satu kantor direksi yang lebih dikenal dengan proyek Kotaku. Itulah warga setempat mengenalnya. Dan pagi ini Bang Kumis kebetulan mau nanya-nanya banyak nih persoalan-persoalan proyek Kotaku di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Selamat pagi Mas Boy. Nah, dengar-dengar ini panggilannya Mas Boy. Sebenarnya namanya siapa sih? Nama lengkap saya Boy Hendra. Boy Hendra. Ya, saya selaku Set Manager di proyek pekerjaan PKP Kota Teluk. Pemirsa, nampaknya Bang Kumis ketemu dengan orang yang tepat untuk memberikan informasi seputar proyek yang lagi berjalan di hari ini. Mas Boy aja saya panggil ya. Ya boleh. Mas Boy, kami sebagai warga Teluk jujur aja merasa bangga dengan adanya proyek Kotaku hadir di desa kami. Karena apa? Dari suatu desa yang kumuh menuju desa yang akan lebih indah. Bahkan di ujung sana sudah terlihat jelas keindahannya. Salah satu dikenal oleh warga setempat adalah Pantai Badak, Mas Boy. Nah, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih atas kunjungan Bang Kumis Berbagi ya yang menemani untuk menerima informasi yang berimbang dari pihak baik masyarakat maupun kontraktor pelaksana. Ya, dalam hal ini pekerjaan PKP di kawasan Teluk yang kami selaku pelaksana di sini atau pihak kontraktor dari PT Pubag Jaya Abadi, KSO dengan Bintang Milenium bersama. Ya. Jadi dalam hal ini Pak, yang menjadi pertanyaan masyarakat yang pertama untuk masalah jangka waktu ya. Nah, untuk masalah waktu ini Pak, yang pertama kan ini pekerjaan kita di awal bersandingan dengan proyek pekerjaan dari Pemda. Dalam hal ini Pemda Provinsi Kota Banten, yaitu penanganan bantaran sungai, pembuatan tanggul beton di bahu sungai, Normalisasi sungai dan normalisasi. Oh, ada dua betul ya? Ada dua Pak. Nah, jadi dia yang pertama pembuatan dinding tanggulan dan kedua normalisasi. Pekerjaannya ini bersinggungan dengan pekerjaan kita Pak, yaitu melakukan pekerjaan pembuatan jalan beton, pembuatan taman atau planter box, dan membuat pedestrian beserta pekerjaan pembuatan jembatan Pak. Nah, jadi kalau untuk masalah waktunya ini Pak, karena kita ini bersinggungan dengan pekerjaan dari provinsi tersebut, jadi dari kita ada di awal pekerjaan itu kurang maksimal atau tidak sepenuhnya bekerja dengan porsinya pada saat itu Pak, sehingga ada spot-spot pekerjaan yang nggak bisa kita tanganin pada saat mereka melakukan normalisasi, dikarenakan hasil galian normalisasi yang dari sungai itu kan berupa lumpur dan sampah-sampah ditumpuk di bahu jalan, padahal kita mau ngerjain jalan. itu targetnya Ya benar. Nah, gitu juga pekerjaan dengan dinding beton penahan
tanah di tepi sungai atau yang biasa disebut sipel itu. Nah, itu mereka bekerja kan menggunakan alat ini Pak. Ya. Nah, jadi itu menghambat pekerjaan kita di bidang jembatan kemarin Pak. Jadi untuk masa pekerjaan yang benar-benar aktif itu kita Pak setelah 2 bulan lebih. Nah, karena pada saat itu mereka hampir 5 bulan di sini bekerja, cuman kita tetap kerja, tapi yang spot-spot yang bisa kita kerjain, kita kerjain gitu Pak. Cuman yang untuk spot-spot yang memang ada tumpukan material dari normalisasi atau ada peletakan alat mereka untuk melakukan dinding penahan beton atau sipal itu, nah yang itu mungkin nggak bisa kita kerjain Pak. Jadi ya di hal itu yang mengalami kita keterlambatan. Tapi kalau untuk masalah keterlambatan ini Pak, secara prosedur kita sudah mengajukan penambahan waktu atau adendum waktu terhadap PPK selaku pejabat pembuat komitmen. Ya. Nah, pada saat itu dari PPK membuat pertimbangan berdasarkan justifikasi kita loh Pak. Nah, kan kita minta adendum waktu juga kan harus ada justifikasinya. Dasarnya apa sih orang yang minta penambahan waktu kan gitu Pak kan? Nah, justifikasinya ya itu tadi Pak, yang pekerjaan yang bersinggungan dengan pekerjaan lain itu yang dikerjakan oleh pihak provinsi kan Pak. Nah, berdasarkan justifikasi yang telah kita serahkan kepada orang Bapak itu dan hasil kunjungan ke lapangan berdasarkan analisanya di lapangan, maka kita diberi perpanjangan waktu kemarin Pak. Cuman dalam hal ini perpanjangan waktu kita tetap dikenakan denda. Jadi kita tetap dikenakan denda. Jadi walaupun kita sampai saat ini masih melakukan penyempurnaan terhadap pekerjaan kita, kita tetap dijalankan denda Pak. Untuk item-item pekerjaan kita yang saat ini kan bisa dilihat kenapa sampai saat ini belum tuntas gitu Pak. Itu kan pekerjaan yang memang nggak jauh dari yang tadi yang kita ceritain di awal Pak, yang bersinggungan dengan pekerjaan yang normalisasi tadi sama sipil itu Pak. Ya, betul. Jadi pekerjaan yang belum rampung sampai saat ini untuk 100% jembatan Pak. Nah, jadi memang hal itu yang bersinggungan kemarin dengan pekerjaan itu. Jadi mungkin itulah informasinya. Ya, oke, Mas Boy. Nampaknya kalau bicara tadi tenggang waktu yang dikatakan telat, tidak sesuai dengan jadwal, Mas Boy dengan gamblang menjelaskan itulah seperti yang sebenarnya terjadi. Nah, Mas Boy, untuk setelah dikasih tenggang waktu nih Mas Boy ya, untuk saat ini untuk proyek yang bersinggungan sendiri masih bersinggungan gitu Mas Boy? Kalau untuk sekarang untuk yang bersinggungan kemarin itu Pak, dia pada saat pelaksanaan mereka meletakkan alat, melakukan normalisasi, kas normalisasinya atau perubahan berupa tanah dan sampah itu kan diletak di bawah jalan. Kalau untuk sekarang pekerjaan mereka sudah selesai, jadi nggak ada lagi pekerjaan yang bersinggungan dengan kita Pak. Cuman posisinya pekerjaan mereka itu berada di lokasi kerja kita juga Pak. Sama gitu kan? Iya, memang nggak bisa dipisahkan itu kan? Jadi ada informasi kan itu Pak yang dindingnya retak itu kan. Ini mungkin harus dikaji lebih lanjut Pak, karena kemarin juga kita dapat informasi ada dinding penahan tanah yang retak kan gitu Pak. Ini yang kita kerjakan atau yang dikerjakan oleh pihak provinsi kemarin itu Pak. Betul. Iya kan, yang sipil yang beton itu Pak. Nah, kalau yang kita kerjain dia itu jalan, terus taman, rumah pelanggan box, buat kotak bunga, terus pedestrian untuk pejalan kaki. Nah, terus untuk dinding penahan tanahnya kita yang dari batu kali Pak, berupa turang. Gitu ya. Nah, dia batu kali bukan beton sipil tersebut Pak. Nah, tadi Mas Boy mengatakan betonisasi atau jalan. Ya, benar. Ini banyak warga nanya nih sama ke Bang Kumis ya. Bang Kumis, kok masih becek, masih banyak air tergenang? Yang sekarang lihat nanti Bang ya. Itu kan masih tergenang itu gimana Bang cara ininya? Nanti bisa menjelaskan kepada warga. Jadi gini Pak, kalau untuk masalah jalan itu kan di pekerjaan jalan ini kan kita ada terdiri dari beberapa tahap gitu Pak. Yang pertama dia ada pekerjaan salurannya berupa pemasangan bibit, ada pekerjaan jalannya sendiri, ada pekerjaan taman dan pedestrian, pejalan kaki Pak ya. Pada saat pekerjaan kita kemarin untuk membuat saluran itu Pak, ini kan berbuahnya sampah sih Pak. Nah, kita kan tanganin dulu yang untuk saluran air Pak, biar pada saat kita pekerjaan air tidak menumpuk di sini yang mengakibatkan dampak-dampak lain kan gitu Pak. Pada saat kita tanam ini semua dipasang ini unitnya sama plantar box. Nah, yang pertama yang jadi polemik itu kemarin Pak, saluran drainase dari rumah atau dari lingkungan warga Pak. Nah, itu kan salurannya masih dibilang gimana ya Pak ya, belum tertata atau belum ada saluran yang permanen lah gitu Pak. Belum ada, masih bentuk comberan. Iya, kayak comberan. Iya, Kalau iya. saluran harus ada gotnya, harus ada bangunannya. Tapi ya memang itulah salah satu kekurangan warga kami gitu kan. Iya,
dengan adanya kotak ini mudah-mudahan nanti kan tertata gitu loh Pak. Siap Pak. Ya lanjut Pak. Ya, Ini jadi menarik kayaknya. pada saat dia hari hujan, setelah kita selesai mengerjakan ini unitnya Pak, nah, jadi pada saat hari hujan, air kan pasti masuk ke semua saluran Pak. Betul. Jadi saluran yang dari rumah-rumah warga ini yang belum permanen, yang belum ada selokannya itu Pak, ini kan tanah dan lumpurnya beserta sisa-sisa sampah lah yang kemarin yang udah kita stripping itu masuk kembali ke dalam. Nah, jadi ada kurang efisiennya dari saluran yang udah kita kerjain itu. Jadi dia tidak secara maksimal menyalurkan air. Yang pertama Pak. Terus yang kedua, crossing dari rumah warga langsung ke sungai. Nah, jadi di pekerjaan itu kan kemarin kita menggunakan planter box itu Pak, kotak beton gitu Ya, Pak. dalam itu kan. Ya. Cuman karena kondisinya yang seperti itu kemarin kan di sini kan sering hujan juga Pak. Ya. Air hujan ini volumenya besar masuk ke dalam bidik kita, terus masuk ke dalam planter box sehingga ada mungkin sedimen-sedimen yang sudah menumpuk. Ya. Cuman ini kan pekerjaan kita belum selesai Pak. Belum selesai. Nah, jadi kalau nanti Jadi Bang Kumis Nah. tidak boleh dong nih Bang Kumis ngomong itu mangkrak. ya, Bang itu mangkrak nggak sampai ngomong. waktu itu kan. Ini kan masih secara prosedur pemerintahan, kita tidak menyalahin Pak. Ini kan hak dari PT Pupako Jaya Abadi beserta KSO Bintang Melindung Perkasa mengajukan adendum waktu Pak. Karena kita berdasarkan justifikasi kita di awal yang saya ceritain tadi, ada keterlambatan. Bukan kita nggak kerja, tapi tidak maksimal. Yang karena di Karena tadi itu barengan gitu kan, Iya, antara normalisasi Iya, dengan benar. istilahnya penahan sungai. Iya. Berarti kan kalau begitu ya Bang Kumis juga paham nih akhirnya. Iya benar. Jadi kalau Bang Kumis ngomong, Bang Boy, Hmm. apa tuh papan plang proyek tanggal sekian belum selesai? Iya. Ternyata ini jawabannya Bang. Iya benar. Wah. Jadi itu dia Pak. Wah itu ya. Nah untuk masalah adendum tadi Mas Boy katakan, Iya. dari waktu ke waktu, sebenarnya sudah berapa kali adendum sih Bu? Saya dengar udah berkali-kali tuh Bu. Kalau dia adendum yang pertama, Ya. kita itu adendum pertambahan nilai atau balancing. Pada saat itu kita ambil kemarin balancing deh. Jadi nilai kontrak awal dengan yang kita kerjakan sekarang sama Pak. Cuman item-item pekerjaan itu dan denahnya ada yang berubah Pak. Contoh pekerjaan taman badak itu Pak. Ya. Nah, di perencanaan awal tidak seperti itu modelnya. Cuman kita menyesuaikan dengan kondisi Dekat lahan laut. yang ada. Ya, Lahan yang kecil. ada Pak. Iya. Karena kalau berdasarkan desainnya itu kan agak besar Pak. Nah, Coba jelaskan tentang taman itu loh, gimana iya itu? benar Pak. Jadi secara konsep sebenarnya Pak, dia tidak berubah 100%. Misalnya untuk ikon-ikonnya pada pekerjaan itu tetap kita laksanakan. Contoh seperti patung badaknya, Iya. konsep taman terbuka kan gitu. Itu kan salah satu sebagai taman terbuka untuk masyarakat lah gitu Pak, ya kan. Nah, secara perencanaan awal itu memang kan desainnya lebih Luas. ya Pak ya. Nah, tapi setelah kita lakukan MC0 atau pengukuran ulang, nah itu kan MC0 Pak, pengukuran ulang terhadap yang perencanaan, ternyata lahannya tidak memadai Pak. Nah, terus kita lakukan review, tapi kita melakukan review ini bukan dari kita sendiri Pak, kita kan diawasi oleh juga kan ya satu TMC, Technical Management Contract Pak. Jadi secara perubahan ini ya bukan kita sendiri tapi untuk keseluruhan. Jadi sumber gambarnya dari TMC, kita hanya menghitung nilainya Pak. Masuk nggak perencanaan awal nilainya dengan yang perubahan ini? ada istilah kalau nilainya lah kurang diambil dari Iya, dari mana? yang mana kalau Iya. lebih Iya. akan dikemanain Akan mungkin dikemanakan, jauh seperti itu kan. Iya benar Pak. Luar biasa. Nah, setelah kita melakukan itu dengan TMC selaku pengawas di sini beserta minta pandangan dari tim kotaku dalam hal ini Pak Rifki, gitu disepakatin sesuai, kita mengajukan ini dulu Pak kepada pihak PU Pak dalam hal ini PPK-nya TKP ya kan Pak. Setelah orang TKP melihat data-datanya, mencocokkan, terus survei lagi Pak ke lapangan. Dilihat oke, diambil kesimpulan Pak bahwasannya memang inilah jalan terbaik. Karena kalau kita memaksakan yang sesuai perencanaan awal, yang pertama itu akan mengurangi bahu badan sungai, dan itu pun dampaknya bisa aja kemana-mana kan gitu Pak. Bisa aja orang bahu sungai mengakibatkan meluapnya air. Makanya kan dibikin tinggi itu kan. Iya benar. Boleh diminum nggak Oh, ini? kopi, Sampai kopi, lupa kopi, ya kopi, kan? iya, kopi, Karena kopi. asiknya nih, Iya, waduh. kopi dulu. Sebenarnya Bang Kubus kalau mencintai kota Teluk ini nampaknya punya harapan besar bahwa kota Teluk ini dari desa menjadi kota. Tapi udah mulai ada, Wah, ada penunjukannya loh. Pak. udah nampak loh. Udah mulai kelihatan ya kan. Yang
Yang namanya pengunjung, Bung, walaupun masih banyak sampah, masih banyak yang becek, abu kendaraan sudah numpuk setiap sore, bahkan kalau pagi menjadikan tempat senam ibu-ibu nelayan biar pada sehat. Tempat wisata baru lagi, Pak. Nah, itu kan ada itu odong-odong itu. Anak-anak itu ya. Pastilah. Ini kalau jalan lintas ini ya secara tidak akan langsung melakukan ekonomi lah. Iya, secara tidak langsung pekerjaan kita ini 3 lingkup, Pak. Yang pertama taman terbuka untuk masyarakat, kedua tempat wisata, orang banyak datang Pasti ekonomi di situ akan berputar perdagangan ya, akan tumbuh ekonomi baru ya, Pak ya. Nah, terus yang ketiga, ini jadi wahana permainan, Pak. Karena anak-anak jadi bebas main sepeda, aman kan? Ya, di sini. Jadi tiga dampak yang positif lah. Luar biasa. Belum dampak yang terbesarnya sebenarnya, Pak, yang paling memang kelihatan di sini, Pak. Perubahan yang paling drastis itu dulunya ini banyak sampah ya, Pak. Itu bisa dibilang ini seperti memang tempat ya bukannya masyarakatnya sih, Pak, tapi memang sungai. Nah, jadi di sini seperti memang penampungannya jadinya karena bersinggungan dari tepi laut terus dari sungai. Itulah. Jadi dia bermuara di sini kan gitu, Pak. Akhirnya nyangkanya orang Teluk. Iya. Yang nggak mau buang sampah pada tempatnya, padahal mah sampah di Teluk. Kasat mata sudah beberapa kajian, bahkan dari pusat pun dengan Bang Kumis bahwa sampah Teluk ini bukan 100% dari warga. Iya, benar. Tetapi justru 80%-nya itu berasal dari beberapa daerah melalui alur sungai Cipunten Agung, Mas. Benar. Nah, bicara adendum nih, kita ulang lagi, Mas. Iya, Pak. Ya, kalau yang adendum pertama tadi kan disebutnya kan apa, balancing. Iya, balancing. Untuk adendum waktu nih, bisa menjelaskan sampai kapan ini, Pak? Kalau untuk adendum waktunya itu, Pak, karena saya di sini selaku set manager ya, Pak ya. Jadi porsinya untuk penanganan secara administrasi itu kan di atas saya, namanya project manager, Pak. Project manager atau direktur yang menangani. Jadi untuk adendum waktu itu dari pihak kita sudah melakukan kemarin permohonan kepada PPK selaku penanggung jawab, dalam hal ini PPKPKG, Pak, Penataan Kawasan Pemukiman, untuk meminta diberikan adendum waktu, Pak. Jadi dari pihak kita melakukan justifikasi terus memberikannya kepada orang PPK. Inilah dasar justifikasi kami, dasar kami untuk membuat permohonan untuk perpanjangan waktu, kan gitu, Pak ya kan. Nah, berdasarkan informasi yang terakhir saya dengar, mungkin karena saya nggak langsung terlibat ya, Pak ya, jadi saya informasi karena berdasarkan porsi saya, Pak ya, informasi yang saya dengar terakhir kemarin bahwasanya kita ini diberi tenggat waktu untuk menyelesaikan pekerjaan ini, tapi tetap dikenakan denda. Jadi secara prosedur penegaran juga kita tidak ada yang berbenturan, karena secara prosedur juga bahwasanya itu ada hak kita untuk meminta penambahan waktu asal justifikasi itu diterima, dan justifikasi kita kan kuat, Pak. Memang ada pekerjaan yang bersinggungan dengan pekerjaan lain. Itu kasat mata. Bang Kumis pun selama ini kan memang selalu memperhatikan, karena memang kebetulan proyek ini ada di belakang rumah Bang Kumis gitu kan. Nah, beberapa pengamat pun sering nanya-nanya teman-teman media, kenapa? Ya saya kira masih normal-normal saja, tadi tidak ada satu yang perlu saya beritakan yang sifatnya merugikan publik, saya bilang kan. Makanya saya beritakan paling tentang sampah gitu loh, Bang ya. Oke, terima kasih Mas Bos. Apa satu lagi ada barangkali penambahan? Mungkin yang dari saya, Pak, ya dari kunjungan masyarakat juga masyarakat dapat merasakan dampaknya. Dari pihak kita memang kita akuin ada pekerjaan yang belum selesai, tapi itu kan pekerjaan yang memang real bersinggungan dengan pekerjaan lain, yaitu jembatan, Pak. Jadi jembatan yang belum sempurna. Untuk saat ini pekerjaan kita sudah di angka 98%, Pak. Tinggal 2% lagi. Tinggal 2%. Luar biasa ini, Pak. Luar biasa. Padahal mah tinggal kalau ibarat kita berjalan melangkah, tinggal cek, diresmikan. Kalau tidak bersinggungan gitu. Iya, benar, Pak. Oke. Pemirsa, bincang-bincang santai, kalau istilah kerennya Kopi Morning dengan Mas Boy sebagai set manager di salah satu proyek yang memang ada di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Mudah-mudahan dengan obrolan ini akan sedikit memberikan satu informasi yang positif, khususnya untuk warga Teluk, umumnya kepada Pandeglang, Banten dan sekitarnya. Terima kasih Mas Boy. Sampai jumpa nanti. Neo TV, channel Bang Kumis berbagi referensi, informasi, faktual dan terpercaya.